Baik, Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas apa yang disebut sebagai teologi disabilitas. Dan untuk topik kali ini, kita akan membahas kisah dari Musa, ya, seorang uh, tokoh di Perjanjian Lama yang sangat berpengaruh. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang teologi disabilitas, ada beberapa hal yang kita harus letakkan sebagai landasan terlebih dahulu. Bila kita mau membahas atau mengulas, memahami tentang teologi disabilitas, pertama-tama kita mesti memastikan bahwa teologi disabilitas ini sesungguhnya sifatnya universal. Artinya, teologi disabilitas adalah untuk seluruh umat manusia, meskipun dia tidak masuk ke dalam kategori disabilitas. Karena teologi disabilitas itu banyak berbicara tentang keterbatasan. Umat manusia, semua umat manusia, itu ada dalam suatu keterbatasan oleh kehendak Allah. Jadi banyak dari kita mengalami mungkin keterbatasan fisik, mungkin secara jangka pendek atau jangka panjang, ya, di mana kalau disabilitas itu mengalami keterbatasan ini secara permanen. Kadang-kadang juga keterbatasan ini kita alami untuk sesuatu yang mungkin tidak terlalu dianggap sebagai keterbatasan. Misalnya keterbatasan tidak bisa berenang, tidak bisa bernyanyi, tidak bisa matematika dan lainnya. Ya, ini semuanya mencakup tentang kondisi umat manusia secara universal. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan teologi disabilitas ini dan memahaminya. Lalu kemudian yang landasan selanjutnya kita harus pahami adalah pada saat kita mau belajar tentang teologi disabilitas, maka pemahaman ini harus dikaji secara menyeluruh. Jadi harus satu lingkaran penuh. Jadi kita jangan ambil hanya satu bagian saja, karena kalau kita mengambil hanya satu bagian demi satu bagian saja, maka kita rentan untuk tersesat. Ya, selebihnya jangan lupa bahwa firman Tuhan itu hakikatnya adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mencoba memahami disabilitas dari sudut pandang Alkitab, maka sebaiknya kita tidak mencampurnya ya dengan filosofi atau dengan pemahaman-pemahaman yang dari dunia. Ya, karena yang kita terima dari firman Tuhan itulah yang kita percayai sebagai kebenaran. Nah, pada saat kita belajar tentang teologi disabilitas, bukan berarti kita pasti akan memahami semua kehendak Allah atau rancangan Allah, ya. Tetapi pastinya kita akan memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang terus-menerus mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya sesuai yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Dan melalui pendalaman teologi tentang disabilitas ini, kita memiliki kesempatan yang lebih besar lagi untuk mencari kehendak Allah apa yang lebih sempurna, ya, khususnya dalam kondisi disabilitas. Nah, ini adalah landasan-landasan yang kita perlu letakkan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam mempelajari teologi disabilitas. Nah, teologi disabilitas itu sendiri dalam definisinya saya ambil suatu definisi dari John Swinton. Dia adalah salah satu juga pakar teologi disabilitas. Dia menulis di tahun 2011 bahwa teologi tentang disabilitas itu berupaya untuk memahami dan menafsirkan Injil, Allah, dan umat manusia mengenai kondisi disabilitas dengan latar belakang sejarah dan pengalaman terkini penyandang disabilitas. Nah, kalau saya sederhanakan, artinya adalah teologi disabilitas ini mencoba memahami kondisi disabilitas dengan cara kita memahami siapa Allah itu, apa yang tercantum di dalam Injil Kristus, dan apa yang Alkitab katakan tentang umat manusia sejalan dengan kondisi disabilitas dari dulu hingga sekarang. Nah, berdasarkan ini, maka kita akan mencoba melakukan pendekatan tentang apa teologi disabilitas itu dari satu perikop, yaitu dari Keluaran 4 ayat 10 sampai ke 17. Saya tidak akan bacakan sekarang ayat-ayat ini, tetapi nanti kita akan ulas beberapa ayat demi beberapa ayat, ya.
Dan kita coba mengambil kesimpulan berdasarkan ayat-ayat dalam perikop ini. Nah, latar belakang dari Keluaran 4 ayat 10-17 adalah Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihannya dan akan diberikan suatu tanah perjanjian di Kanaan. Dan pada saat ini Allah siap untuk menggenapi janjinya dan bangsa Israel sudah 400 tahun kurang lebih hidup dan berdiam di Mesir dan mereka tentu saja menjadi budak di Mesir. Dan Allah memutuskan untuk memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan memimpin mereka keluar ke tanah perjanjian. Dan tentu saja Musa dalam hal ini harus berhadapan secara langsung dengan Firaun, ya, pemimpin si kerajaan Mesir pada saat itu. Namun demikian Musa memang adalah seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam. Ya, dia pernah membunuh dan dia melarikan diri. Dan bukan saja itu, Musa juga adalah seseorang yang percaya bahwa dia memiliki keterbatasan atau suatu ketidakmampuan. Ya, lalu kemudian di sini ada suatu interaksi pada saat Musa tiba-tiba berjumpa dengan Allah, ya, dalam rupa semak belukar yang menyala-nyala, dan di situ Allah berbicara kepada Musa, memperkenalkan dirinya sebagai Aku adalah Aku, dan lalu di situ Allah memberikan kepada Musa perintahnya dan penunjukannya kepada Musa bahwa Musa harus pergi kepada Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini adalah latar belakang kisah yang kita akan bahas. Sekarang kita mulai masuk ya ke dalam pembahasan firman Tuhan. Kita akan masuk di Keluaran 4 ayat 10. Jadi setelah interaksi Allah dengan Musa, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Apa yang Musa katakan di sini kepada Allah? Musa tidak berkata bahwa dia tidak bisa berbicara, ya. Tetapi Musa memiliki suatu keterbatasan fisik yang ia sendiri percayai, dan keterbatasan fisiknya dia ini membuat dia tidak mampu untuk memuaskan perintah dari Allah, untuk mematuhi perintah dari Allah. Karena perintah dari Allah, dia berpikir membutuhkan suatu intensitas kemampuan berbicara yang sangat tinggi. Dan Musa sangat percaya dia tidak memilikinya itu. Ya. Dan kemudian Musa berkata kepada Allah, sejak dia mulai berinteraksi dengan Allah, sampai dengan titik di mana dia sekarang ini berbicara, Musa itu tidak mengalami suatu mujizat. Jadi pada saat Allah, mungkin ya Musa berpikir, kalau Allah memilih saya, seharusnya Allah kan membuat suatu mujizat. Tiba-tiba saya menjadi seseorang yang memiliki gaya bicara atau kemampuan berbicara dengan intensitas yang tiba-tiba secara mujizat, secara ajaib, ya, tiba-tiba kemampuannya itu sangat amat hebat. Tetapi Musa tidak merasakan itu. Jadi Musa berkata, aku bertemu dengan Allah, tapi Allah tidak membuat suatu mujizat dalam kemampuan saya berbicara, kata Musa begitu. Dan Musa sungguh percaya bahwa dia memiliki keterbatasan ini. Ya. Dan keterbatasan ini tidak ada harapan, karena Musa berkata, keterbatasannya bahkan ganda, berat mulut dan berat lidah. Tadinya dia berkata tidak pandai bicara. Sekarang Musa lebih detail lagi. Musa berkata, aku berat mulut dan berat lidah. Sehingga dia percaya kedua keterbatasan ini saling bekerja, melemahkan dia, membuat Musa tidak bisa mematuhi atau melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, sampai di sini kita ambil kesimpulan. Ya. Kesimpulan kita dari Keluaran 4 ayat 10 ini adalah Musa itu belum kenal dengan Allah. Tanpa mengenal Allah, maka Musa selalu hidup dalam keterbatasannya ini. Sehingga tanpa pengenalan akan siapa Allah itu, maka setiap keterbatasan yang manusia
miliki dan percayai dia miliki, selalu akan mengikatnya, menjerumuskannya kepada hidup tanpa harapan seperti Musa. Ya, itu kesimpulan Keluaran 4 ayat 10. Nah, sekarang lalu kemudian kita maju lagi ke Keluaran 4 ayat 11. Ini adalah respon dari Allah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Tuhan tidak merasa dia harus meminta maaf kepada Musa bahwa Tuhan tidak menyembuhkan Musa. Tuhan berkata kepada Musa, menunjukkan, menyatakan kedaulatan Tuhan ya atas semua kondisi yang Musa alami. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah yang berdaulat penuh. Dan Allah yang berdaulat penuh itu tidak bisa digugat. Kita ambil contoh seperti negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh. Kalau kita adalah orang asing dan kita datang ke negara Indonesia, kita tidak bisa menggugat negara Indonesia. Kenapa saya perlu izin untuk masuk ke dalamnya? Kenapa negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa tradisinya demikian? Kenapa benderanya merah putih? Kita tidak bisa menggugat karena negara Indonesia berdaulat. Dan demikian juga Allah yang lebih daripada suatu negara. Allah adalah pencipta langit bumi seisinya termasuk manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam ciptaan Allah, Allah berdaulat atasnya. Ya, tetapi di sini kita harus pahami satu konsep yang sangat penting. Di sini Allah berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Allah di sini memberikan suatu pemahaman kepada Musa. Ya, di sini Allah berkata, siapakah yang menempatkan lidah manusia itu, bukannya menciptakan. Jadi saya jelaskan, pada saat Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan ini menggunakan bahasa asli bahasa Ibraninya. Lalu kemudian setelah diciptakan, manusia pun juga diciptakan, bara. Lalu kemudian manusia ini ditempatkan di Taman Firdaus menggunakan kata shim, menempatkan. Jadi Allah bara menciptakan manusia, lalu Allah shim menempatkan manusia di Taman Firdaus. Nah, kata-kata siapakah yang membuat lidah manusia ini sebenarnya diambil dari bahasa atau kata asli shim. Jadi Allah tidak berkata kepada Musa, siapa yang membuat lidahmu terbatas? Ya, Allah tidak berkata bahwa dia yang membuat Musa ini mengalami keterbatasan, tetapi dia Allah berdaulat adalah Allah yang telah mendesain anatomi tubuh manusia secara sempurna, menempatkan mulut ya pada tempat yang sempurna. Jadi di sini Allah sedang mengajar kepada Musa bahwa kondisi keterbatasan Musa itu bukanlah rancangan awal dari penciptaan Allah. Allah tidak menciptakan keterbatasan atau disabilitas, ya. Tetapi Musa mengalami keterbatasan atau disabilitas ini itu akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Firdaus. Pada detik itu juga manusia mengalami apa yang namanya kemerosotan fisik, termasuk juga bumi. Sehingga pada zaman itu hingga sekarang manusia terus-menerus mengalami kemerosotan fisik, ya. Tapi bukan itulah rancangan awal dari Allah. Namun demikian, Allah lalu berkata, siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Di sini Allah juga menggunakan kata shim, yaitu menempatkan. Tetapi di sini sifatnya adalah suatu kegiatan ya yang terus-menerus terjadi. Sehingga Allah sedang menempatkan dirinya sekarang sebagai Allah yang berdaulat, yang tetap mengizinkan keterbatasan itu terjadi, dan Allah menunjuk dirinya sendiri sebagai penanggung jawab ya atau tanda kutip pengelola.
dari setiap kondisi disabilitas atau keterbatasan umat manusia. Jadi yang salah bukan Allah, yang salah adalah manusia yang berdosa, tetapi tetap Allah mengambil tanggung jawabnya. Dan di sini kita bisa lihat, baca juga Kolose 1:17 dikatakan di situ di bagian akhir bahwa tentang Yesus ya, bahwa segala sesuatu tuh ada di dalam Yesus. Dalam bahasa yang sesungguhnya dikatakan Yesuslah yang menopang semua ciptaan Allah ini. Artinya, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa dan mengalami kemerosotan, ya fisik dan juga moral tentunya, Yesus ini terus bekerja menopang segala sesuatu, memastikan bahwa manusia tetap diupayakan ya untuk supaya mereka jangan binasa. Yesus berupaya supaya setiap umat manusia ini memiliki tetap kesempatan demi kesempatan ya untuk menerima karunia keselamatan ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa peran dari Allah dalam keterbatasan itu amat sangat luar biasa. Karena Allah lah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya ini, meskipun bukan Allah yang menciptakan keterbatasan. Makanya di sini di bagian akhir Allah kembali mencanangkan ya, bukankah aku yakni Tuhan. Dia menunjuk dirinya sebagai satu-satunya Allah yang berdaulat penuh atas setiap kondisi keterbatasan atau disabilitas. Dan kalau misalnya kita memahami Allah itu adalah Allah yang berdaulat, maka tentunya sikap kita kepada Allah adalah kita perlu memiliki apa yang namanya takut akan Tuhan. Ya, begitu karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Memiliki takut akan Tuhan itu bukan berarti kita itu ketakutan seperti kita ketakutan di malam hari atau ketakutan ya melihat setan atau apa. Ketakutan akan Tuhan adalah suatu penghormatan yang tertinggi yang sempurna kepada Allah, mengetahui Allah yang berdaulat. Ya, dengan kita takut akan Tuhan, maka disitulah firman Tuhan Amsal 9 ayat 10 berkata, kita mulai memiliki pemahaman. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita kenal Allah, takut akan Dia, maka kita mulai memiliki apa yang namanya pengertian ini. Ya, jadi dengan demikian kita bisa ambil suatu kesimpulan di sini. Keluaran 4 ayat 11, kesimpulannya adalah Allah itu berdaulat. Karena Ia Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir, maka setiap umat manusia harus memiliki apa yang namanya takut akan Allah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, misalnya kita mau menikah, kita mau melayani, kita mau belajar, kita mau sekolah, kita mau bekerja, setiap orang percaya harus memulainya dengan takut akan Allah supaya dia bisa memahami. Ya, sama juga kalau kita sedang mencoba mendalami tentang teologi disabilitas ini, kita harus memiliki takut akan Allah saat kita memulainya. Ya, disitulah maka kita akan mulai mendapatkan pengertian-pengertian tentang konsep disabilitas menurut firman Tuhan. Dan salah satu kesimpulan penting yang kita ambil dari Keluaran 4 ayat 11 adalah disabilitas atau keterbatasan manapun manusia itu bukan rancangan awal dari Allah. Namun demikian Allah menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab dan Ia mengelola setiap kondisi disabilitas ini, dan kita akan belajar selanjutnya untuk suatu tujuan rancangannya. Ya. Nah, sekarang kita akan maju lagi. Kita akan masuk ke Keluaran 4 ayat ke-12. Di sini, ayat ini dimulai dari perkataan, oleh sebab itu, pergilah. Oleh sebab apa? Oleh sebab Allah berdaulat. Karena Allah itu berdaulat, Allah semesta alam, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha segala sesuatunya. Karena Allah ini yang memerintahkan Musa, oleh sebab itu pergilah. Nah, ini adalah pernyataan Allah kepada Musa. Jadi di sini
kita belajar bahwa kehendak Allah yang berdaulat itu harus terjadi. Dan Musa tidak memiliki opsi kecuali untuk mematuhinya. Ya, karena kehendak Allah sekali lagi itu berdaulat. Tetapi Allah yang berdaulat ini bukanlah Allah yang udah kamu pergi saja. Ya, nanti pokoknya kamu atur semuanya. Tidak pernah begitu. Nah, di sini kita mulai belajar tentang Allah yang berdaulat itu. Sebab kalau kita berhenti di sini, kalau tadi kita berhenti belajar tentang teologi disabilitas di Keluaran 4 ayat 11, maka gambaran Allah yang berdaulat di benak kita adalah Allah yang dingin, Allah yang dominatif, ya, Allah yang senantiasa memaksakan kehendaknya, dan Allah yang mungkin ya kedengarannya keji atau kejam begitu ya. Banyak orang berhenti di situ. Makanya seringkali ada anak-anak Tuhan berkata begini, oh ya sudah, suka-sukanya Tuhan saja deh. Toh dia yang berkuasa kan. Kalau dia maunya itu biar sajalah, saya nggak bisa apa-apa. Nah itu adalah konsep yang salah gitu. Karena kita tidak mau belajar firman Tuhan seutuhnya, maka kita tersesat. Kita memiliki gambaran Allah yang berdaulat yang salah. Di sini, kalau kita lanjutkan pemahaman kita, kita mulai memahami Allah yang berdaulat itu. Sesungguhnya, firman Tuhan berkata Keluaran 4:12, setelah dia menyuruh Musa pergi, Allah berkata, Aku akan menyertai lidahmu. Aku loh, Allah yang berdaulat tadi, Allah yang maha kuasa, ya, pencipta langit dan bumi, dia yang ada di surga, dia bersedia untuk turun dan menyertai Musa, yang mana adalah hanya ciptaannya belaka. Dan bukan saja Musa yang disertai, tetapi lidahnya Musa yang disertai. Kalau kita berpikir, ngapain ya Allah begitu hebat, tapi dia capek-capek turun dari surga hanya untuk menyertai lidah dari Musa. Arti kata menyertai di sini memang sulit dipahami dalam bahasa Indonesia. Arti kata menyertai di sini adalah ada dua artinya. Pertama, Allah akan menjadi mulutnya Musa. Lalu kemudian Allah akan bersama-sama dengan mulutnya Musa. Jadi ada kombinasi dari menjadi dan bersama-sama. Berarti Allah itu tidak lalu kemudian menggunakan Musa seperti robot, seperti boneka gitu yang kita masukin tangan kita ke dalamnya dan Allah cuma menggerakkan mulutnya Musa dan suara Allah yang keluar begitu. Di sini ada suatu blending, ada sesuatu mujizat ya, keajaiban di mana Allah menjadi mulut Musa pada saat-saat yang begitu penting. Mungkin Musa tidak tahu harus mengatakan apa, tetapi pada saat itu Allah akan menjadi mulutnya Musa. Ya, menunjukkan kuasanya dalam perkataan yang Musa ucapkan, tetapi juga Allah pada waktu yang bersamaan menyertai bersama-sama dengan mulutnya Musa ini, sehingga mulutnya Musa ini senantiasa ya ada kuasa Tuhan, tetapi tetap ini mulutnya Musa tidak diambil alih oleh Allah gitu ya. Dan hal yang tidak kalah penting di sini adalah bukan saja Allah menyertai lidahnya Musa, tetapi Allah juga mengajar kepada Musa apa yang harus Musa katakan. Jadi Allah melihatnya di sini, bukan saja mulutnya itu yang perlu disertai, tetapi akal budi Musa turut juga perlu diperkaya. Jadi Allah terus-menerus akan mengajar ya kepada Musa, sehingga Musa itu akal budinya berkembang dan dia bisa memiliki pemahaman yang lebih sempurna akan Allahnya. Nah, di sini kita juga penting buat kita ya, kalau misalnya kita memang mengalami keterbatasan, kita tahu bukan saja Allah perlu mengambil alih atau memberdayakan ya, memberikan kuasa atas keterbatasan atau disabilitas kita, tetapi akal budi kita ini terus-menerus harus diperkaya oleh Allah dengan pemahaman-pemahaman baru ya, khususnya supaya kita bisa mengejar atau mencari kehendak Allah yang lebih sempurna. Tetapi kalau kita kembali lagi ke Keluaran 4 ayat 12 ini, nah disinilah letak luar biasanya firman Tuhan. Rupanya Keluaran 4:12 ini paralel dengan
Amanat agung, Matius 28, yang Yesus perintahkan murid-muridnya untuk lakukan. Pada saat Allah berkata kepada Musa, oleh sebab aku berdaulat, pergilah. Yesus mengucapkan perkataan yang sama. Yesus berkata, karena Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadi dua hal ini bekerja bersama-sama, paralel. Ya, kita sekarang memahami pada saat kita mengalami keterbatasan seperti Musa, yang terpenting adalah kita memahami bagaimana Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berdaulat, ya, sama seperti Bapa di surga berdaulat. Karena Yesus berdaulat, pergilah, kita terus harus mematuhi perintah dari Yesus. Dan pada saat Allah berkata, aku akan menyertai lidahmu, bukankah Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwa aku menyertai kamu? Bahkan penyertaan dari Yesus digarisbawahi dari suatu kerangka waktu. Dari sekarang sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Yesus tidak terbatas kepada hanya keterbatasan fisiknya kita, tetapi dalam kurun waktu yang tidak terbatas, ya, sampai dengan akhir zaman. Ya. Dan pada saat Allah mengajar kepada Musa apa yang harus Musa katakan, Yesus juga telah mengajar murid-muridnya, telah memberikan segala perintah kepada murid-muridnya, sehingga muridnya bisa berbalik badan dan kemudian mengajar murid-murid yang lainnya. Nah, di sini kita melihat ada dua firman Tuhan yang bekerja paralel, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Dua-duanya ini mengarah kepada suatu kedaulatan, ya, dari Allah, dari Yesus, dan karena Yesus itu berdaulat, maka kita pun juga harus pergi, ya, meresponi amanat agung. Jadi apa kesimpulan kita di Keluaran 4:12 ini? Kesimpulannya adalah kita sudah dapati, ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Tetapi Allah yang berdaulat ini rupanya memiliki suatu rancangan. Jadi dia bukan hanya kayak seperti seorang raja yang dia memiliki segala kuasa dan dia memerintah seenaknya saja, tetapi Allah ini memiliki suatu rancangan. Ya. Rancangan yang Allah miliki ini adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang begitu besar untuk kebaikan umat manusia yang juga melibatkan manusia. Ya, seperti rancangan bangsa Israel hendak diarahkan ke tanah Kanaan, melibatkan Musa dan juga semua bangsa Israel. Nah, di zaman yang sekarang, hal yang sama terjadi. Yesus memiliki suatu rancangan keselamatan yang besar buat seluruh umat manusia yang melibatkan setiap dari kita. Ya, entah kita disabilitas atau kita tidak memiliki disabilitas. Tetapi Allah yang berdaulat ini bukanlah Allah yang kejam, Allah yang hanya memerintah saja. Allah yang berdaulat rupanya adalah Allah yang bersedia turun dari singgasananya di sorga. Allah yang sama ini bersedia untuk menyertai setiap keterbatasan yang kita miliki. Entah itu keterbatasan non-permanen atau keterbatasan permanen atau bahkan disabilitas. Ya, Allah menyertai disabilitas itu demi rencananya itu terlaksana. Ya, artinya Allah tidak selalu harus menyembuhkan setiap kondisi keterbatasan atau disabilitas. Sebab penyertaan Allah itu lebih dari cukup untuk memastikan kedaulatan kehendaknya itu terjadi. Dan jangan lupa bahwa pada saat Allah melakukan ini semua, Allah juga memperkaya, ya, setiap dari kita dengan mengajar kita bagaimana caranya. Ya, dengan demikian Allah itu bekerja dengan akal budi kita. Nah, kita akan berhenti di sini. Saya akan lanjutkan kepada video di bagian yang kedua. Ingat ya, kita harus belajar teologi disabilitas secara utuh. Kita jangan ambil hanya satu bagian saja, karena dengan demikian kita bisa tersesat dan gambaran kita, pengenalan kita akan Allah itu
bisa tidak sempurna dan kita bisa masuk dalam suatu bahaya tersesat. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.